Disitulah kami memang hampir kewalahan. Apa dapat dia dipukul ke badan saya. Nggak tahulah berbuat apa saya. Suatu hari saya ditelepon sama mama. Dia bilang adikmu sakit. Hah? Kakak sakit? Ya udah. Saya datang, saya pergi, saya pulang ke Serpong. Saya lihat dia ngamuk gitu, marah, berteriak-teriak. Dia marah sama mama. Apa kamu? Katanya gitu. Saya melihat itu, saya menjerit, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Kenapa harus terjadi seperti ini adik saya ini, Tuhan? Padahal adik saya ini tidak seperti ini dahulu. Saya rangkul dia, saya peluk dia, dan saya bawa dia dalam doa. Saya doakan dia. Akhirnya dia berhenti untuk berteriak-teriak, untuk mengamuk-ngamuk seperti itu. Dia berhenti. Tapi cuma hanya sebentar dia berhenti. Pokoknya berturut-turut jam 12, jam 3, jam 6. Pokoknya setiap jam itu dia pasti akan ngamuk seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Karsanto? Sikapnya yang aneh membuat keluarganya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan di sekolah pun ia menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Waktu itu sikap saya mulai berubah di sekolah. Saya waktu itu suka marah-marah, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh sama orang gitu. Saya mukul teman. Kalau orang itu ngomongnya salah sama saya gitu. Semakin hari, keanehan Karsanto semakin menjadi-jadi. Di waktu itu ada suatu pasar malam waktu itu di situ. Saya minta rokok sama orang itu, minta makanan. Dia marah-marah sama saya. Dia memukul baju bung. Mau lo apa sih? Tadi rokok lo minta gua kasih, sekarang minta mie gua lo. Saya bilang, berani sama gua. Di waktu itu saya merasa saya pun seperti jagoan. Saya bilang, kamu manggil polisi juga, berapa orang? Saya nggak takut, saya bilang gitu. Karena dia adiknya Ayu. Bukan hanya orang lain yang menjadi korban, sang ibu pun tidak luput dari keganasan Karsanto. Mak, bagi duit dong, Mak. Saya lagi di dapur, tiba-tiba dia datang ke dapur. Mak, bagi duit dong. Saya ingin menonton suatu pertandingan yang ada di Jakarta, pertandingan futsal. Saya dilarang-larang. Minta duit tolong. Saya nggak terima waktu itu. Waktu itu ya udah, saya kesal, pukul aja gitu. Hantam dia saya sampai habis. Diam saya. Itulah dia kalau udah kumat. Apa dapat dia dipukul ke badan saya. Cuman macam mana kalau anak kita tahankan. Nggak tahulah berbuat apa saya. Sedihlah saya sekarang juga menangis. Perilaku aneh yang terjadi pada Karsanto sebenarnya tidak terlepas dari kekecewaan yang ia rasakan. Mama dengan adik ini pulang ke Brastagi dan dia datang ke rumah bibinya. Ya mereka mengatakan menjanjikan, iya nanti saya bantu, saya akan masukkan dia ke dalam sekolah SMIP. Dan di saat mau masuk SMA, dia telepon bibinya, dia bilang, Bi, saya udah mau masuk sekolah, mau masuk SMIP. Bagaimana Bi? Bibi bisa bantu enggak? Gitu. Saya butuh dana dan ternyata apa yang dijanjikan bibinya itu tidak seperti yang dijanjikannya dan tidak ada yang dia berikan apa-apa pun kepada Karsa ini. Saya merasakan timbul perasaan kesal, kecewa dan sakit hati kepadanya karena saya menganggap dia sudah ingkar janji kepada saya. Saya ingin membalaskan dendam saya kepada keluarga saya. Saya ingin menghancurkan dia, hancur dirinya dan hancur usahanya. Rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam membawa Karsanto kepada dendam yang membara. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seseorang. Jadi waktu itu tante saya mengenakan seseorang pada saya. Saya diajak main-main ke tempatnya, ke rumahnya. Dia bisa mengobati gitu. Karena benci, kesal, marah kepada keluarga bapak saya ingin membalas dendam, makanya saya ikut kepercayaan orang itu. Saya banyak belajar dari dia, membaca suatu ayat
bacaan gitu, seperti bisa menghancurkan orang gitu. Namun ilmu yang ia pelajari justru malah berbalik menghancurkan dirinya. Karsanto pun mulai kehilangan akal sehatnya. Disitulah kami memang hampir kewalahan. Pengaruh daripada apa yang dia pelajari membuat dia lupa diri. Membuka baju sambil jalan, sambil tertawa sendiri, tidak ada yang membuat dia tertawa, teriak-teriak. Tingkah laku Karsanto sudah seperti orang gila. Bahkan di saat sang kakak berusaha menolongnya, dia hampir mencelakainya. Ada hampir sudah 4 hari seperti itu dia tetap masih teriak-teriak. Ya saya bawa dia ke tempat bibi saya, Namboru saya, dan kami bersama-sama berdoa. Kita berdoa, dia ingin mencekik saya, berteriak-teriak, terus dia keluar muntah seperti itu. Melihat perilaku Karsanto yang semakin aneh, sang kakak hanya bisa berharap kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai kakak, saya merindukan adik saya cepat sembuh. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Kak, aku percaya Engkau akan pasti sembuhkan adik saya ini. Karena kuasa dan mujizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan adik saya. Lewat iman saya percaya dia pasti sembuh. Berharap mendapatkan kesembuhan, Karsanto akhirnya dibawa ke panti rehabilitasi. Namun hal itu malah membuatnya semakin terpuruk dalam kekecewaan. Saya merasa di penjara, saya merasa kayak binatang di situ. 2 minggu saya di bengker, saya lonjok pintu, saya tendang, saya marah-marah. Bagai burung dalam sangkar, hari demi hari Karsanto lewati dengan keputusasaan. Sampai suatu ketika, ia mendengar suatu lagu yang sangat menyentuh hatinya. Kan di sebelah juga ada panti rehabilitasi perempuan. Saya mendengar lagu Tak Terbatas Bersama Tuhan. Waktu itu saya menangis, saya minta pertobatan sama Tuhan. Saya merasa Tuhan itu hadir dalam hati saya. Saya ada kesenangan, ada sukacita, ada kedamaian dalam hati saya. Melalui satu pribadi, Karsanto akhirnya menemukan kedamaian. Hidupnya pun mulai berubah. Setelah saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saya pun bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti saya, seperti Yesus sudah mengampuni saya. Saya percaya kuasa Tuhan Yesus itu lebih luar biasa daripada kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, sehingga saya melihat di mana keadaan adik saya yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi saat ini dia bisa menjadi sembuh dan sehat seperti saat sekarang ini. Bukan hanya kesembuhan yang Tuhan berikan, dengan usaha dan kerja keras dari sang mama, Karsanto pun akhirnya bisa melanjutkan sekolah. Yesus itu berarti bagi saya, dia menolong saya di saat saya susah, di saat saya perlu bantuan dia ada buat saya. Saya udah bersyukur sama Tuhan Yesus, udah sembuh anak